Kisah nyata kali ini tentang rumah tangga ya sob. Awalnya itu bucin setengah hidup, tapi saat penyakit lama sang suami kambuh, istri dengan tega menghabisinya. Penyakit apa sih sebenarnya? Simak sampai habis ya sob biar gak gagal paham. Namanya Mbak Sri Rumiati, biasa dipanggil Mbak Yati. Umurnya 48 tahun dan dia berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Pernah menikah dan punya anak 3, tapi kemudian bercerai. Setelah menjanda, Mbak Yati merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai penjual sayuran. Mbak Yati yang jamok alias janda semok saling kepincut dengan bapak-bapak supir angkot langganannya yang bernama Pak Hendra. Tapi siapakah Pak Hendra? Pak Hendra ini pria asal Pekanbaru Riau. Dia pernah nikah 3 kali sebelum ketemu Mbak Yati. Jadi Mbak Yati ini istri keempatnya dia. Dengan istri pertama, Pak Hendra punya 3 anak. Kehidupan keluarga ini awalnya terlihat sangat bahagia. Istrinya cantik dan soleha, 3 anak yang lucu-lucu, rumah mewah dan beberapa unit mobil. Bahkan usaha percetakannya sangat maju dan buka cabang di mana-mana. Tapi Hendra ini ternyata bapak-bapak buaya rawa. Bahkan dia mungkin gurunya buaya rawa seluruh Indonesia. Makin dia kaya, makin dia kebanyakan gaya. Dan gayanya ini sangat melukai hati anak dan istrinya. Dia kerap pergi berhari-hari hanya untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Hendra juga punya banyak sekali simpanan. Masalahnya ini bukan simpanan uang atau simpanan berlian, tapi simpanan selingkuhan yang rata-rata adalah seorang PSK. Masalahnya lagi, para simpanan ini butuh makan, make up, dan jajan yang tentu saja semua dibiayai oleh Hendra. 3 hobi yang paling dibenci oleh para istri sah itu membuat usahanya bangkrut dan rumah tangganya juga ikut hancur. Setelah bercerai, 3 anaknya ikut dengan istri pertamanya di Pekanbaru. Tentu saja para simpanan ini auto ngibrit ngabur setelah Hendra enggak punya uang lagi. Hendra yang sudah miskin pun lalu pergi merantau ke Jakarta dan bekerja menjadi supir angkot jurusan Kalideres Kota Bumi Tangerang. Gak lama kemudian dia menikah untuk kedua kalinya, tapi pernikahan itu sepertinya sangat singkat. Istri keduanya juga digugat cerai. Hendra kemudian menikah untuk yang ketiga kalinya dengan wanita asal Lampung bernama Dewi. Dengan Dewi dia punya seorang anak berumur 2 tahun di saat itu. Dewi ini nggak dicerai dan hanya ditinggal begitu saja. Sebab Hendra tergoda dan kecantol Mbak Yati si janda montok pedagang sayur. Mbak Yati pun sudah tahu tentang Hendra, tapi dia sudah terlanjur keblinger oleh cinta. Tetangga saudara pada nasihatin agar jangan sama Hendra, tapi Yati dengan kebucinannya nggak peduli. Pokoknya dia harus bisa hidup dengan Hendra bagaimanapun caranya. Tapi sepertinya Mbak Yati ini bukan orang yang senang belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi pada dirinya. Dia tuh nggak mau tahu tentang wanita-wanita yang pernah menjadi istri-istri Hendra. Kenapa mereka bercerai? Jadi kedua-duanya ini merasa sangat kasmaran tingkah dewa. Terus pada tahun 2005 mereka pun sepakat untuk menikah dan tinggal bersama di Desa Karet, Sebatang, Pasar, Banten. Di tahun pertama rumah tangga mereka ini baik-baik aja, tentrem biarpun ekonominya pas-pasan. Tetangga kanan kiri menilai kalau pasangan Yati dan Hendra ini baik dan sangat ramah. Tapi makin lama Hendra berubah. Dia jadi kasar pada Yati, sedikit-sedikit memaki, sedikit-sedikit menampar, sedikit-sedikit memukul. Kadang-kadang alasan Hendra marah dan memukuli Yati pun nggak masuk akal. Misalnya anak tetangga ribut mengganggu tidur Hendra, Yati yang dimaki-maki. Kamar banyak nyamuk, Yati juga yang dipukuli. Penumpang angkotnya sepi, Yati juga yang dihina, dicaci maki dan ditendangi. Alhasil tubuh Yati banyak lebam, bekas pukulan dan bekas sundutan rokok. Cinta sepertinya sudah menguap dari hati Hendra. Rupanya kebiasaan lama Hendra sudah mulai kambuh, yaitu penyakit miras, judi, dan mulai berselingkuh. Mulai sering tidak pulang ke rumah kontrakan mereka. Masalahnya lagi Yati ini nggak berani cerita ke tetangga, apalagi ke saudara. Yati malu sebab dulu pernah menyepelekan nasihat-nasihat mereka. Dalam kondisi seperti itu, Yati hanya bisa pasrah dan selalu berdoa agar sang suami kembali baik seperti semula. Bahkan di depan Yati, Hendra berani-berani teleponan mesra-mesraan berjam-jam sama istri ketiganya yang memang belum dicerai. Seolah-olah Yati adalah patung semen yang gak punya hati. Saking gak tahannya, Yati pernah minggat ke rumah temennya. Hendra nyusul sambil marah-marah dan ngancam kalau Yati gak pulang, Hendra akan melukai anak-anak Yati. Di mata Hendra, Yati ini hanya tukang masak dan bersih-bersih serta pelayan di tempat tidur. Seringnya Yati ngeluh, tapi Hendra nggak peduli. Sebab Hendra tahu Yati nggak akan melawannya sebab takut anak-anaknya terluka. Hati Yati sangat ngenes dan tertekan.
Hendra makin lama makin jarang pulang. Apapun pertanyaan hanya dijawab dengan kebohongan, kemarahan, dan pukulan di tubuh Yati. Segala perlakuan Hendra ini bikin Yati sangat sakit hati dan sangat marah. Dendam mulai membara di sana. Awal kejadian tanggal 28 September 2008. Hendra pulang jam 9 malam sambil minum kopi dan Hendra ngerundel. Lebaran sudah dekat, baju baru anak istri belum kebeli, dan Dewi juga banyak permintaan. Ucapan Hendra itu terdengar jelas oleh Yati. Kemudian jam 11 mereka pun masuk kamar untuk tidur. Yati nggak bisa tidur di malam itu, sedangkan Hendra tidur ngorok miring memunggunginya. Terlintas di benak Yati untuk menghabisi suaminya itu, tapi Yati takut kalau ketahuan dan dipenjara. Tapi rasa marah, dendam, kecewa, dan sakit hati yang begitu dalam sampai di tulang sumsum membuat Yati nggak mampu berpikir jernih lagi. 3 jam kemudian, tepatnya tanggal 29 September, jam 2 pagi, Yati masih nggak bisa tidur. Hatinya sangat sakit, dia menangis. Saat itulah hati Yati dikompor-kompori oleh setan jurik. Dia berjalan keluar rumah untuk mengambil batu seberat 5 kg, dibawa masuk kamar dan dijatuhkan tepat di wajah Hendra yang saat itu masih tidur miring ngadep tembok. Si Hendra yang wajahnya ketimpuk batu besar itu diam dan tetap seperti tidur. Hal itu bikin Yati khawatir kalau si Hendra bangun, Yati pasti akan dihajarnya habis-habisan. Kekhawatiran itu membuat Yati gelap mata dan menimbulkan batu besar itu berkali-kali ke kepala Hendra hingga dipastikan Hendra tidak bernafas lagi. Setelah nyadar kalau Hendra tewas, Yati duduk bengong di pinggir tempat tidur di dekat jenazah suaminya. Dia nggak nyangka akan seberani itu. Dia juga nggak nyangka sudah menjadi janda lagi. Yati lega sekali, tapi sekaligus juga menyesal. Sekarang Yati bingung mikir gimana cara ngilangin tubuh Hendra yang besar dan berat itu agar nggak ketahuan oleh siapapun. Yati mikirnya lama sekali. Setelah menimbangnya, Yati memilih meniru Rian Jombang. Paginya Yati pergi pinjam golok ke rumah tetangga, lalu beli kardus, plester, kantong plastik besar, dan karung. Sepulangnya ke rumah, Yati lagi-lagi mengecek jasad Hendra. Dia khawatir Hendra hidup lagi. Yati takut sebab Hendra itu pernah ngomong sama dia kalau dia itu sakti dan susah mati. Yati pun cepat-cepat mulai memutilasi tubuh Hendra. Pertama-tama Yati memotong tangan kanan dan tangan kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri, leher dipotong hingga kepala dan badan menjadi terpisah. Memotong tubuh hingga menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Jadi totalnya itu menjadi 13 potong. Lalu potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam 5 kantong kresek. 4 kantong kresek dimasukkan ke dalam 3 kardus yang besar. Lalu kardus dilakban rapi sehingga tidak ada darah tercecer di sana. Setelah pekerjaannya itu beres, Yati membersihkan TKP sekaligus membersihkan diri. Di hari yang sama, Yati berlagak seolah penumpang, membawa kardus dan menaruh bungkusan itu di bawah kursi penumpang bis Mayasari Bakti, jurusan Kalideres Pulau Gadung. Tapi Yati turun di Grogol dan menyetop taksi untuk balik lagi ke terminal Kalideres. Sampai di Kalideres, Yati turun dan meninggalkan 1 kardus di jok belakang supir taksi yang belakangan diketahui isinya adalah potongan kepala. Yati berpura-pura akan mudik dan naik bis Patas Prima asli di jurusan Cirebon. Setelah kardus masuk bagasi, Yati turun dan pulang ke kontrakan. Di kontrakan, Yati mengambil kantung kresek terakhir dan membuang di satu tempat sampah yang sangat jauh dari rumahnya. Setelah semua dirasa beres, Yati lalu berkemas dan pulang ke Temanggung. Teman-teman, Yati pergi dari kontrakan itu karena dia takut kalau suaminya itu menjadi hantu. Bukan karena dia takut ketahuan dan ditangkap polisi, karena dia merasa sudah sangat rapi jadi sangat aman. Tapi prediksi Yati salah besar sebab saat penumpang sudah sepi dan bis berhenti di SPBU, kondektur yang bernama Alung melihat ada kardus tergeletak di bawah kursi bangku tengah. Alung ini kan mikirnya ini pasti barang penumpang yang ketinggalan sehingga dia itu penasaran dan akhirnya dibuka. Dia bukanya itu bareng sopir. Nah, setelah dibuka ternyata wow, di dalam kardus itu ada 2 kantong kresek yang isinya adalah potongan-potongan daging yang masih sangat segar. Ada telapak kaki serta ada kelamin laki-laki di sana. Saat itu juga Alung dan temannya langsung melapor pada polisi. Polisi datang untuk kemudian mengevakuasi dan sekaligus mengidentifikasi mayat itu. Tapi kardus yang ditaruh Yati di bagasi bis jurusan Cirebon sudah balik lagi ke Jakarta. Tanggal 1 Oktober baru ketahuan setelah kondektur mencium bau menyengat yang berasal dari dalam kardus di dalam bagasi. Akhirnya tubuh Pak Indra yang tadinya jalan-jalan kemana-mana berserakan sudah balik lagi menjadi satu di Jakarta.
Polisi hanya menemukan satu petunjuk, yaitu sebuah tato di lengan jasad itu. Polisi kemudian menyebar gambar itu ke aneka media berita. Salah seorang kakak Indra mengenali dan lantas menghubungi polisi, dan terungkaplah bahwa korban itu adalah Indra. Setelah melakukan penyelidikan termasuk ke rumah kontrakan Indra, polisi pun akhirnya menjemput Yati yang saat itu berada di Temanggung. Saat diinterogasi polisi, Yati sangat kooperatif. Dia beralasan melakukan pembunuhan itu karena sakit hati yang sangat dalam atas kekejian lahir batin yang diterima Yati selama jadi istri. Dan akhirnya Yati pun divonis hukuman penjara 15 tahun. Jadi teman-teman, kalau mau menikah pastikan kenali dulu, jangan menikah kalau hanya gara-gara cinta. Karena cinta hari ini bisa menjadi kebencian di hari besok. Karena bahagia hari ini bisa menjadi luka di hari esok. Karena senyum hari ini bisa menjadi tangis di hari esok. Kalau kita benar-benar tidak mengenal orang yang akan kita nikahi, ingat cerai itu repot. Seperti itu tadi teman-teman ya, jangan sampailah mengalami hal yang seperti itu. Oke, bye-bye. Makasih.